Sudah sembuh, tidak sakit lagi. Daniel sengaja memperlihatkan otot-otot di lengannya. Coba lihat, Papi sangat kuat. Wah, bagus sekali. Papi sungguh hebat. Carla berseru dengan gembira. Kelak, Papi bisa menemani Carla berlatih piano. Daniel mencubit wajah kecil Carla dengan begitu memanjakan, lalu memeluk Carlos dan berkata, Carlos, Papi juga bisa menemanimu bermain bola. Dan Carlos, kalau ada soal baru yang sulit, katakanlah pada Papi. Sudah. Tracy takut Daniel akan merasa tidak nyaman karena berjongkok terlalu lama, segera menghampiri untuk membujuk anak-anak. Carla, bawa adik-adik pergi melihat-lihat dulu. Mereka pertama kali datang hari ini. Kalian adalah tuan rumah kecil. Harus melayani dengan baik. Iya. Carlos dan Carla terus mengangguk, segera membawa ketiga bocah pergi melihat-lihat taman. Carlos melihat Daniel sedikit ragu-ragu, tapi pada akhirnya mengubah perkataannya. Papi, kalau begitu aku juga pergi menemani adik-adik. Pergilah. Daniel menepuk bokongnya dengan pelan. Maaf ya kak, lantai atas itu ada penghuni baru dan mungkin dalamnya direnovasi ya. Jadi ada suara berisik taktuk gemelotakan gak karu-karuan ya. Tapi moga aja suaranya gak terlalu berisik ya masuk ke sini. Jadi maaf kalau ada gangguan suara yang gemelotakan gitu ya. Carlos pergi dengan tersenyum, tapi sebenarnya hatinya sangat sedih. Dia tahu bahwa maminya sengaja meminta mereka pergi, juga tahu bahwa penyakit papinya sama sekali belum sembuh. Untuk apa meminta mereka pergi? Saat berdiri, Daniel merasa pusing dan hampir terjatuh. Untung saja Tracy segera memapahnya demi menstabilkan emosinya. Dia sengaja berkata dengan santai, coba lihat, kakimu kebaskan. Kemudian menambahkan, kamu juga tidak berpikir, setelah dihantam pop bunga, kamu mengeluarkan banyak darah. Sekarang mengalami anemia, apa mungkin tidak pusing setelah lama berjongkok? Sebenarnya mereka tahu bahwa dia seperti itu karena tubuhnya yang lemah, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya. Kamu belum tua, kenapa sudah begitu cerewet? Daniel memelototinya, tapi merangkul pundaknya dengan lembut, mendekatinya dengan mesra. Staminaku sudah kembali, malam bisa. Rian dan Naomi sudah kembali. Tiba-tiba Tracy menyelanya, segera berlari ke sana. Daniel belum selesai bicara, ucapannya seperti tersangkut di tenggorokan. Tapi saat melihat Tracy dengan gembira menyapa teman-teman villa sisi utara yang sedang menghadiri pesta, dia menaikkan sudut mulut. Tracy senang, dia juga senang. Setelah melalui persiapan matang oleh sekelompok orang, akhirnya pesta dimulai. Malam ini jarang-jarang Daniel meminta para pengawal dan pelayan untuk makan bersama, juga mengangkat gelas dan berkata pada semua orang, kalian sudah bekerja keras. Dari kecil sampai besar selama 28 tahun ini, dia tidak pernah begitu ramah seperti sekarang. Para pengawal dan pelayan yang tidak tahu merasa sangat terharu, sedangkan orang-orang yang tahu malah merasa sangat sedih. Mana mungkin mereka tidak tahu bahwa Daniel berbuat seperti ini karena waktunya sudah tersisa tidak banyak. Sebelum meninggal, dia ingin berterima kasih pada para pelayan lama yang setia dan saudara-saudara yang telah berjuang bersama. Sebenarnya terdapat kesedihan yang tiada habisnya di belakang kegembiraan ini. Hanya saja dia menanggungnya seorang diri, tidak ingin orang-orang tahu. Hati Tracy sangat sedih, tapi malah mengangkat gelas dengan tersenyum lebar. Rian dan beberapa pengikut yang tahu juga demikian berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Terima kasih, Presiden Daniel.
Semua orang merasa tersanjung segera berdiri untuk menanggapi. Duduklah. Daniel melakukan sebuah gerakan mengisyaratkan orang-orang semua untuk duduk. Semuanya adalah orang sendiri. Santai saja, bersenang-senanglah. Hore, akhirnya bisa makan. Ketika bocah cilik bersorak sambil bertepuk tangan, suasana langsung menjadi meriah. Musik dimainkan, pesta resmi dimulai. Semua orang makan dengan gembira. Tracy juga memotongkan sepotong steak untuk Daniel. Aku sendiri yang memanggangnya. Cobalah. Kamu yang memanggangnya. Daniel sedikit terkejut. Aku mengira kamu hanya bisa membuat beberapa hidangan kecil. Setelah mencobanya, dia terus memuji. Sungguh enak. Baguslah kalau kamu suka. Tracy tersenyum. Aku memanggang beberapa potong steak sampai kosong. Hanya ini yang berhasil. Sebenarnya tidak perlu bersusah payah. Yang penting ada makanan. Tidak masalah siapa yang membuatnya. Daniel melihat Tracy dengan tatapan penuh kasih. Aku hanya ingin membuatkannya untukmu. Tracy sengaja membantah. Tidak boleh. Boleh. Kamu boleh melakukan apapun. Sekarang tapi Daniel sudah jauh lebih baik, tidak begitu otoriter lagi seperti dulu. Hidupnya terbatas. Dia tidak ingin menghabiskan waktunya yang sedikit itu untuk bertengkar. Dia berharap Tracy tinggal di sisinya dengan gembira. Asalkan Tracy gembira, dia pun gembira. Aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Tracy melirik Naomi, Paula, Rian, dan Hartono yang duduk di samping lalu berbisik pada Daniel. Aku sudah menyetujui kedua pasangan ini. Kamu tidak keberatan kan? Kamu saja sudah setuju. Mana berani aku keberatan. Daniel tampak tidak berdaya. Sekarang kamulah tuan rumah villa sisi selatan dan villa sisi utara. Tracy tertawa dengan bangga. Dilihat dari gayamu, sepertinya kamu tidak setuju. Kamu harus menunjukkan ketulusan, barulah aku bisa menerimanya dengan senang. Daniel sengaja memancingnya. Ketulusan apa yang kamu inginkan? Tracy tidak mengerti dalam sesaat. Menurutmu? Daniel mendekatinya dengan mesra, satu tangannya menggosok lengannya dengan lembut. Kamu... Tracy bereaksi, segera menghindarinya, berkata dengan tegas seperti menghadapi musuh besar. Sekarang, kamu belum sembuh. Tidak boleh berpikir sembarangan. Aku sangat baik. Daniel meraih tangannya dan menekannya di dadanya sendiri, membuatnya merasakan detak jantung yang kuat. Jangan bercanda. Wajah Tracy sedikit merah. Banyak orang yang melihat. Aku akan membereskanmu setelah kembali ke kamar. Daniel mencubit pipinya lalu terus makan. Malam ini semua orang sangat senang. Para pelayan dan pengikut minum sedikit anggur. Setelah selesai makan, anak-anak bermain di samping. Paula dan Hartono menjaga mereka bersama-sama, tapi mereka malah saling menculi pandang. Rian menjaga Naomi dengan penuh perhatian, tapi senantiasa mendongak untuk melihat apakah ada instruksi dari Daniel. Daniel merasa dia akan kelelahan kalau seperti itu, maka berkata padanya, tugasmu malam ini adalah menjaga tamu dengan baik. Baik, Tuan Daniel. Rian sangat bersyukur meski Daniel terlihat otoriter, tapi terkadang juga lembut. Naomi, bagaimana dengan lukamu? Tracy bertanya pada Naomi dengan perhatian. Sudah pulih, Nona jangan cemas. Tracy melihat Tracy dengan tersenyum. Sebaliknya, sepertinya Anda yang kurusan. Masa? Tracy meraba wajahnya sendiri. Dia menjagaku selama beberapa waktu ini. Terlalu lelah. Daniel mengangkat gelas untuknya, berkata dengan bercanda, setiap hari menemaniku makan bubur.
kelaparan sampai kurus beberapa kilo. Kamu ingin menuduhku yang sudah menindasmu kan? Tracy tertawa lalu segera mengingatkannya. Sudah menyusahkanmu karena sudah makan bubur sampai begitu lama. Kamu boleh makan apapun mulai hari ini, tapi tetap harus diperhatikan. Tidak boleh makan makanan pedas, makanan fermentasi juga tidak boleh. Oh ya, anggur juga harus minum lebih sedikit. Coba kalian lihat, masih belum tua, tapi sudah begitu cerewet. Daniel menunjuk Tracy bertanya pada Naomi dan yang lainnya, bagaimana kalian bisa tahan? Nona Tracy sangat baik. Naomi segera membela Tracy. Tidak akan ada tuan yang begitu baik lagi di dunia ini. Tuan Daniel juga sangat baik. Rian menambahkan tanpa sadar. Naomi melototinya. Apa maksudmu? Untuk hal ini, kamu juga mau bersaing denganku? Heh? Rian segera mengalihkan pandangannya, tidak berani melihatnya. Tracy tertawa saat melihat mereka beradu mulut. Semuanya baik, semuanya baik. Daniel memperbaiki suasana sekeluarga, tidak saling membedakan. Siapa yang keluarga denganmu? Tracy berkata dengan galak tapi malah melihatnya sambil tersenyum. Daniel meraih bagian kepala belakangnya, menariknya ke arahnya, menciumnya dengan ganas. Setelah makan malam, sekelompok orang pergi ke puncak bukit dengan mobil untuk menyalakan kembang api. Rian meminta orang untuk mempersiapkan banyak kembang api, menyalakannya bersama-sama di puncak bukit. Dengan sangat cepat, kembang api yang warna-warni memenuhi langit menerangi bukit Haruna. Anak-anak bersorak kegirangan, terus bertepuk tangan, berteriak dengan penuh semangat. Si Beo Roxy bersembunyi di tudung jaket kala, ketakutan sampai gemetar, tapi tetap menjulurkan kepala kecilnya sesekali, melihat langit dengan penasaran. Si elang Roxy berdiri di dahan pohon dengan stabil, sepertinya tidak ada hal yang tidak pernah dilihat di dunia ini, tetapi kedua cakar yang mengait di ranting malah sedikit gemetar, memperlihatkan kepanikannya. Semua hewan takut pada kembang api, tapi tidak peduli berapapun usia manusia, semuanya akan sangat senang melihat kembang api. Saat ini Hartono dan Paula, Rian dan Naomi semuanya tenggelam dalam suasana yang romantis ini. Kabarnya, kalau membuat permohonan pada langit yang dipenuhi kembang api, maka bisa menjadi kenyataan. Mari kita membuat permohonan. Paula menunjuk ke langit, berteriak dengan penuh semangat seperti gadis kecil. Benarkah? Semua orang mengikutinya membuat permohonan. Tracy menangkupkan kedua telapak tangan, meletakkannya di depan dada, memejamkan mata, membuat permohonan. Daniel merangkul Daisy, melihat langit yang dipenuhi kembang api dengan tenang, tersenyum tipis. Hanya saja kedua matanya malah kehilangan pandangan secara perlahan-lahan. Dia menjalani pelatihan untuk menjadi ahli waris mulai dari usia 8 tahun hingga sekarang sudah 20 tahun. Daniel sudah terkenal sejak masih muda, terjun ke dua bisnis dengan berani dan otoriter, tidak pernah kalah juga tidak pernah takut pada apapun. Tapi sekarang tiba-tiba dia sangat takut bahwa semua yang indah ini hanyalah sebuah mimpi, takut bahwa mimpi itu akan segera musnah, takut bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi akan segera meninggalkan keluarga dan orang yang dia cintai. Dia tidak pernah percaya pada takdir, juga membuat permohonan pada langit yang dipenuhi kembang api, berharap bisa membuatnya terus hidup. Masih ada banyak hal yang belum dia lakukan, masih ada banyak orang yang belum dia sayangi dan cintai dengan baik. Dia tidak ingin mati. Aku sudah selesai. Tracy membuka mata, berjinjit dan mencium Daniel. Permohonan apa yang kamu buat? Daniel melihatnya dengan lembut, cahaya kembang api menerangi wajahnya, membuatnya terlihat lebih memikat. Aku berharap kita bersama selamanya.
Tracy melihat Daniel sambil tersenyum berseri-seri, tatapannya penuh dengan kasih sayang. Daniel tidak bicara, hanya memeluknya dengan erat. Dia sangat ingin mengatakan bahwa mungkin dia tidak bisa terus menemaninya, mungkin kelak harus mengandalkan Tracy seorang diri untuk menjaga keluarga ini. Mungkin dia hanya bisa membayar utangnya padanya di kehidupan berikutnya. Tapi dia tidak tega menghancurkan kebahagiaan ini. Anggap saja dia egois. Dia ingin menikmati keindahan yang singkat ini. Daniel. Tracy memeluk Daniel, tidak bisa menahan perasaan sedihnya, tapi dia sedang berusaha untuk mengendalikan suasana hati, tersenyum dan bertanya dengan pelan, "Apakah kamu masih mau menikah denganku?" "Mau." Kali ini di tengah suara ledakan kembang api, Daniel mendengar ucapan ini dengan sangat jelas. Dia tidak meragukan telinganya sendiri, juga tidak terus bertanya, melainkan menggenggam kesempatan mengatakan ucapan yang sudah disembunyikan di dalam hatinya selama lebih dari 2 tahun dengan serius. "Mari kita menikah lagi. Aku akan memberimu sebuah acara pernikahan yang sempurna." "Iya." Tracy merasa terharu sampai matanya berkaca-kaca. Tidak peduli kelak akan bahagia, dia ingin menghargai setiap momen yang ada di depan mata. Meskipun hanya ada 1 hari, 2 hari, ataupun 1 bulan, mereka harus bersama melewatinya dengan baik. Keputusan ini membuat mereka berdua gembira. Daniel langsung berteriak, "Rian!" "Iya." Rian segera menghampiri. "Tuan Daniel, besok tidak, persiapkan pernikahan sekarang. Aku akan segera menikah." Daniel mengatakannya dengan sangat keras. Dia ingin semua orang mendengarnya. Saat mendengarnya, Rian tercengang seketika lalu berkata dengan penuh semangat, "Benarkah kalian sungguh akan menikah?" "Omong kosong." Daniel memelototnya. "Cepat, persiapkan." Iya, aku akan segera pergi sekarang." Rian terus mengangguk. Bagus sekali. Semua orang sangat gembira saat mendengar kabar baik ini. Kala bertepuk tangan sambil tertawa dan menangis berkata dengan tersedak, "Bagus sekali. Akhirnya Papi dan Mami akan menikah." "Aku akan menjadi anak pertama di kelas yang menghadiri pernikahan orang tua Cendili." Kala sangat bersemangat saat memikirkan hal ini, mulai membayangkan detailnya. "Aku akan mengundang cuma pacarku untuk menghadiri acara pernikahan." Kalau tidak bicara, hanya melihat Papi dan Mami dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh dengan senyum bahagia. Dia sudah lama menunggu hari ini. Ketika bocah cilik lain sedang duduk di atas batu untuk melihat kembang api, saat mendengar kabar ini mereka membelalakan mata dengan penasaran, lalu bertanya pada Paula dengan suara manja, "Kak Paula, apa itu menikah?" "Menikah adalah..." Paula berpikir sejenak lalu menjelaskan, "Itu adalah kedua orang ingin bersama seumur hidup, tidak berpisah untuk selamanya." "Wah, kalau begitu, apakah aku, Winnie dan Piti juga boleh menikah?" Tini memegang dagu bertanya dengan penasaran. Tidak. Paula segera menjelaskan, menikah adalah antara pria dan wanita dewasa yang saling menyukai, saling membuat janji untuk bersama seumur hidup. "Oh." Ketika bocah cilik terlihat sangat penasaran, Winnie juga bertanya, "Kalau begitu, apakah Papi dan Mami kami juga boleh menikah?" "Tentu saja boleh, asalkan mereka bersedia," Paula berkata sambil tersenyum. "Sepertinya Papi tidak menyukai kami." Tini sedikit sedih saat memikirkan hal ini. "Papi dan Mami selalu bertengkar. Mereka tidak berciuman dan berpelukan seperti bibi dan paman. Sepertinya hubungan mereka tidak begitu baik."
Winnie juga sedikit sedih. Kalau begitu, apa mereka tidak akan menikah? Mami tidak akan menginginkan papi. Tiba-tiba Piti berkata, papi sangat galak, tidak bisa tersenyum. Mami begitu manis, seharusnya menikah dengan orang yang lebih manis. Benar. Ketika bocah cilik mulai menghitung dengan jari siapa saja yang lebih cocok menikah dengan maminya, Paula yang mendengar di samping tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kembang api masih bermekaran di langit, cahaya yang indah menambahkan sedikit kebahagiaan dan kegembiraan pada malam yang indah ini. Daniel dan Tracy saling berpelukan erat di bawah langit yang dipenuhi kembang api. Semua kebencian dan dendam di masa lalu sudah menghilang bersama angin. Sekarang mereka hanya ingin saling menghargai satu sama lain, menghargai momen yang indah ini. Malam ini Daniel dan Tracy berintiman dengan penuh gairah, sangat berharap bisa menjadi satu. Di dalam kamar, cahaya lampu yang intim, suara nafas yang terengah-engah, juga bayangan yang saling terjalin di dinding seperti sebuah lukisan yang indah merekam cinta mereka. Hingga tengah malam barulah Daniel berhenti memeluk Tracy, menciumnya dengan penuh cinta. Apakah lelah? Tracy memegang wajahnya dengan lembut. Bodoh, mana mungkin bisa lelah. Daniel menggigit bibirnya dengan lembut, sangat ingin menjadi satu dengannya. Dokter bilang, kamu tidak boleh kelelahan. Tracy sangat cemas, cepat tidur. Baru 2 kali. Daniel masih belum puas, telapak tangannya yang panas meraba tubuh Tracy dengan lembut. Masih mau? Tidak boleh. Tracy segera menghentikan tangannya. Lukamu masih belum sembuh. Tidak boleh kelelahan. Kita sudah melakukannya sepanjang malam. Tracy belum selesai bicara, malah dihentikan oleh ciuman Daniel yang liar dan panas. Daniel berbalik dan menindihnya, menyelimuti lagi dengan api cinta yang panas. Tracy ingin mendorongnya, tapi tidak berani terlalu kuat. 1 kali saja. Daniel menggigit lehernya, bergumam dengan lembut. 1 kali lagi, lalu aku akan melepaskanmu. Tapi tubuhmu. Suara Tracy menjadi lembut lagi. Bodoh, kalau kamu bekerja sama sedikit, maka aku tidak akan lelah. Daniel membimbingnya. Yang patuh, naiklah.